Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal waj'al ma naqumu bihi khalisan liwajhikal karim, amma ba'd. Naam. Nuwasil fi qiraati kitab Ikhtisar Ulumil Hadis lil Hafidh Abil Fida Ismail bin Umar Ibni Katsir rahimahullahu ta'ala al-mutawaffa sanah 774 min al-hijratin nabawiyah. Qala rahimahullah an-naw'ur rabi'u wal ishrun. Baik. Ini mulai dari bab ini, mulai dari naw' 24 sampai akhir kitab. Ini sudah agak ringan, sudah mulai ringan pembahasannya. Sudah kebanyakannya tinggal sifatnya thaqafah ya, pengetahuan umum berkenaan dengan mustalahul hadis, poin-poin yang fawaid yang sifatnya butuh untuk diketahui namun tidak seurgen atau tidak terkait secara langsung dengan masalah sahih atau dhaifnya suatu riwayat. Nah, dan ini naw' Ar-Rabi wal Ishrun ini merupakan naw' yang terakhir dari Al-Mujalladul Awal min kitab Al-Ba'its Al-Hathith. Nah, qala rahimahullahu ta'ala fi kaifiyati sama'il hadis wa tahammulihi wa dhabtihi. Kaifiyat sama' hadis wa tahammul. Ya, tahammul ini lebih umum dibandingkan sama tentunya, karena at-tahammul itu ada dua, ada as-sama ya, dan ada juga namanya al-ard, akan datang nanti penjelasannya insyaallah taala. Wa dhabtihi, dan bagaimana caranya mendhabt riwayat, bagaimana caranya mendhabt riwayah. Nah, ini berkenaan dengan masalah at-tahammul ya, at-tahammul dan al-ada. Ya, bab yang ke-24 ini berkenaan dengan apa? At-tahammul wal ada. Yani bagaimana caranya tahammul riwayat yang syah, yang dianggap muttasil sanadnya, yang dianggap syah riwayatnya. Kemudian bagaimana caranya atau lafaz apa yang saya gunakan ketika saya ingin menyampaikan riwayat yang sudah pernah saya dengar. Saya sudah dengar dari guru suatu riwayat, suatu hadis, suatu kitab, kemudian saya mau sampaikan lagi kepada murid saya pakai lafaz apa? Haddatsana, akhbarana, amba'ana, dan seterusnya. Nah, ini akan dibahas di sini berkenaan dengan kaifiyatus sama atau kaifiyatut tahammul wal ada. Bagaimana cara tahammul riwayat dan bagaimana cara al-ada'ur riwayah. Nah, sebelum masuk kepada bentuk-bentuk sama, akan disebutkan di situ oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwa tahammul hadis samaniyah ada 8. Ya, sebelum itu beliau menyebutkan terlebih dahulu usia, pembahasan mengenai usia minimal seorang dianggap syah samanya. Dan sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan terdahulu bahwa kaifiyat tahammul hadis di kalangan ulama mutaqaddimin semuanya dengan sama wal qiraah. Semuanya dengan sama wal qiraah. Adapun ijazat itu hanya ada di zaman mutaakhirin. Baik, kata beliau rahimahullahu taala, yasihhu tahammulus sigari syahadata wal akhbaru wa kadzal kuffaru idza addaw ma hamaluhu fi hali kamalihim wa huwa al-ihtilamu wal islam. Kata beliau syah tahammulnya. Tahammul yakni menerima. Syah tahammulnya anak kecil, as-sigar. Ya. Wasyahada, demikian pula anak kecil syah tahammulnya, tahammul syahada, persaksian, wal akhbar,
dan akhbar, yakni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan sigor di sini adalah sinnut tamyiz, ya, atau madunat tamyiz, afwan. Yang dimaksud dengan sigor di sini adalah saya ulangi, yang dimaksud dengan sigor di sini adalah dunal bulugh fauqat tamyiz. Dunal bulugh fauqat tamyiz, yakni usia antara mumayyiz dengan seorang itu baligh. Anak kecil itu baligh. Ini yang dimaksud dengan sigor di sini. Maksudnya bahwa dalam tahammul riwayat dan syahadah, anak kecil tidak dipersyaratkan baligh. Dia boleh mengambil atau tahammul syahadah dan hadis riwayat ketika dia belum baligh, dengan catatan dia sudah mumayyiz. Misalnya ada anak kecil ikut di majelis hadis usia 7 tahun, maka ini samanya syah, dianggap dia sama. Atau usia 5 tahun, dianggap dia sama. Ya. 6, dianggap dia apa? As-sama. Dianggap syah mendengarnya. Atau ada anak kecil menyaksikan suatu peristiwa, dia usia 7 tahun lihat kejadian misalnya pembunuhan atau apa, sifatnya persaksian. Dikatakan di sini yasihhu tahammulus sighar asy-syahadah, persaksian. Yani anggaplah anak kecil dia menjadi saksi akan sesuatu. Dia sudah mumayyiz tapi belum baligh. Belum baligh. Ya. Kata beliau wa kadzalikal kuffar, demikian pula orang kafir. Orang kafir syah tahammulnya, dengan catatan kalau mereka menyampaikan, ya, idza addau, mereka menyampaikan apa yang mereka saksikan itu fi hali kamalihim, ketika mereka sudah sempurna, yakni ihtilam, sudah balik dan sudah muslim. Nah, ini sudah kita sebutkan di awal-awal penjelasan, di awal ketika kita membahas hadis sahih, ketika membahas masalah al-adalah. Kita sudah sebutkan bahwasanya al-adalah itu 5 kriteria, kan begitu. Al-Islam, al-bulugh, al-aqal, kemudian ghairu fasik dan ghairu makhrumil muru'ah. Dan kita sudah sebutkan dari 5 syarat ini dipersyaratkan pada al-ada. Ketika seorang ingin menyampaikan riwayat kepada muridnya, ketika seorang guru ingin menyampaikan riwayat ataupun ilmu kepada muridnya, maka dipersyaratkan padanya 5 ini, riwayat ini. Ya, 5. Dia muslim, baligh, akil, ghairu fasik dan ghairu makhrumil muru'ah. Adapun ketika dia menerima hadis, menerima riwayat, maka cukup dipersyaratkan apa? Dipersyaratkan apa? Al-aql. Ya, yang penting dia sudah berakal, yakni dia sudah mumayyiz. Dia tidak gila, dia sudah mumayyiz. Anak mumayyiz itu sudah dianggap punya akal. Sudah dianggap punya akal. Maka yang dipersyaratkan ketika tahammul hanyalah apa? Hanyalah al-aql. Yang penting dia punya akal. Adapun muslim enggak dipersyaratkan. Adapun baligh enggak dipersyaratkan. Makanya dikatakan oleh beliau di sini, orang kafir, demikian pula anak kecil, syah untuk tahammul. Misalnya ada orang kafir, ya, dia baru mau masuk Islam, dia pengen kenal Islam, dia duduk ikut di majelis ilmu. Orang kafir, ya tidak ada masalah. Ya, diperbolehkan, dia datang duduk di situ. Dia dengar ceramah, dia dengar kajian, dia dengar hadis, dia dengar riwayat misalnya. Kemudian setelah dia masuk Islam, dia mengatakan, dulu saya ikut di majelisnya ini, saya mendengarkan misalnya hadis ini atau kitab Arba'in Nawawiyah. Maka apa kita katakan? Dia boleh, ya, meriwayatkan, menyampaikan apa yang dia sama dulu ketika masih kafir, dengan catatan dia sampaikan ketika dia sudah muslim. Kenapa? Karena al-Islam itu hanya syarat al-ada, bukan syarat tahammul. Ya. Jadi samanya orang kafir itu syah. Ya, samanya orang kafir itu syah. Samanya anak kecil yang belum balik tapi sudah mumayyiz itu syah, dianggap sama. Adapun apakah boleh diterima darinya? Kita katakan tidak boleh diterima sampai dia balik dan sampai dia masuk Islam. Baik, qala rahimahullahu taala wa yanbaghil mubadaratu ila isma'il wildanil haditsan nabawiyyah. Dan selayaknya bersegera untuk memperdengarkan al-wildan, anak-anak kecil, hadisan nabawi. Yani sesegera mungkin anak kecil ini dibawa dan diperdengarkan hadis-hadis nabawi. Ya.
Nah, ini merupakan kebiasaan para ulama terdahulu. Ya, anak-anak mereka ketika mereka masih kecil sudah dibawa ke majelis-majelis ilmu sesegera mungkin. Sesegera mungkin. Nah, kenapa? Agar nanti suatu saat kalau dia sudah tua dan dia punya umur yang misalnya anggaplah di atas 60 tahun, di atas 70 tahun umurnya, dia akan memiliki sanad yang ali nantinya, sanad yang tinggi. Ketika dia sama sedini mungkin. Nah, karena begini, di antara kriteria sanad itu dikatakan tinggi, sanad ali, kriterianya diantaranya adalah ketika jarak antara dia mendengar riwayat itu, jarak antara tahammul dengan adanya itu minimal 50 tahun. Minimal 50 tahun. Jadi kalau misalnya ada anak kecil mendengar sebuah riwayat pada usia 5 tahun, maka pada usia 55 tahun dia akan menjadi orang yang ahli sanadnya. Dia orang 55 tahun, dia akan memiliki sanad yang tinggi. Kenapa? Karena dia mendengar pada usia 5 tahun dan dia ada pada usia 55 tahun. Itu paling sedikit, 50 tahun jarak antara tahammul dengan ada. Semakin panjang lagi, maka semakin tinggi sanadnya. Jelas ya? Karena itulah sebagian masyayikh kami, seperti Syekh Yusuf ya, Ibn Abdurrahman Al-Mar'ashli hafizahullahu taala, ya, beliau sering menyebutkan bahwa saya mendengar hadis ini 40 tahun yang lalu, atau saya mendengar hadis ini 50 tahun yang lalu. Ya, sengaja disebutkan seperti itu untuk menunjukkan bahwa ini sanad nilainya tinggi. Ya, sanad nilainya tinggi. Baik. Maka selayaknya diperdengarkan, dan tentunya di sini diperdengarkan sekedar diperdengarkan saja. Yang penting ikut. Nanti akan diterangkan bahwa anak-anak usia mumayyiz itu sudah syah samanya, sudah dianggap samaan. Kalau dia masih di bawah usia mumayyiz, maka dia dianggap huduron, dianggap tercatat hadir di majelis tersebut dan akan diperkuat dengan ijazah nantinya. Dan itu juga bisa sebagai riwayat. Taib. Walaupun tentunya yang dimaksud di sini dengan menghadirkan, segera mendatangkan anak kecil di majelis, yakni sekedar didatangkan saja, biarkan mereka datang dan mendengar riwayat. Ya. Bukan berarti mau ditekuni. Bukan berarti apa? Mau ditekuni. Kenapa? Karena anak kecil selayaknya yang ditekuni pertama kali adalah menghafal Quran. Ya, anak kecil selayaknya yang pertama kali ditekuni adalah menghafal Quran. Ya. Kemudian mempelajari dasar-dasar ilmu, ya, dari Lughatul Arabiyah, BTQ-nya lah ya, baca tulis Qur'annya, kemudian mempelajari dasar-dasar akidah, dasar-dasar fikih yang dia butuhkan, ya, kemudian mempelajari dasar ahkam fikih yang dibutuhkan, kemudian mempelajari hadis-hadis, ya, kitab-kitab hadis standar dasar. Nah, ketika dia sudah punya basic-basic itu, barulah anak kecil ini dianjurkan untuk serius mengikuti majalis riwayat, ya, sama riwayat, ya. Dan tentunya sebagaimana yang sudah kita sebutkan, ya, di pertemuan sebelumnya, untuk orang-orang kita, untuk di zaman-zaman belakangan seperti kita sekarang ini, ya, yang sanad itu sudah tidak terlalu berpengaruh lagi, maka selayaknya tidak perlu terlalu fokus ke sana dulu, ya. Nah, kalaupun ingin mengambil, maka dia bisa mengambil dari orang yang ahli sanadnya. Nah, tapi sekali lagi itu tidak memberikan pengaruh. Yang penting bagi orang-orang belakangan seperti kita ini adalah diroyahnya, ilmunya, memahami sebuah hadis, memahami sebuah kitab, ya, memahami suatu ilmu, itu yang paling penting. Sanad itu hanya sekedar takmil, menyempurnakan barokah saja, ya, tidak memberikan tidak menentukan kadar seseorang. Ya, sebagaimana kita sudah sebutkan, sanad di kalangan mutaakhirin ini tinggal tabarruk saja, tabarruk untuk tansyid, memberikan semangat, ya, kemudian untuk tasyabbuh bis salihin, bil ulama was salihin, dan seterusnya. Taib. Kemudian kata beliau rahimahullah, wal adatul muttaridatu fi ahli hadhihi al-a'sar wa ma qablaha bimudadin mutadawilah anna as-saghira yuktabu lahu hudurun ila tamami 5 sinin min umrihi
summa ba'da dzalika yusamma sama'an. Kata beliau Ibnu Katsir rahimahullah, yang menjadi adat, yang menjadi kebiasaan yang sudah baku di penduduk di kalangan para ulama masa ini, ya, wa ma qablaha bi mudadin mutatawilah, dan di masa-masa sebelumnya di masa-masa sebelumnya, yakni ini sudah menjadi sesuatu yang baku di kalangan para ulama turun temurun di zamannya Ibnu Katsir dan zaman-zaman sebelumnya. Apa kebiasaannya? Bahwa as-shaghir itu yuktabu lahu hudur, ditulis sebagai orang yang hadir di dalam majelis sampai pada usia 5 tahun. Kemudian setelah 5 tahun barulah ditulis dia sebagai samaan, barulah dianggap syah samanya. Maksudnya begini, ada seorang anak kecil 4 tahun, 3 tahun, atau bahkan ada ibu datang di majelis bawa anaknya yang masih bayi, baru lahir misalnya. Maka apa? Ada namanya tibakus sama. Tibakus sama itu list orang-orang yang hadir di majelis. Itu kebiasaan para ulama terdahulu. Dan apa namanya? Sampai sekarang pun dalam majalis riwayah masih banyak, ya. Ada tibakus sama namanya. Siapa-siapa yang hadir di majelis tersebut ditulis namanya. Nah, untuk anak-anak yang usianya kurang dari 5 tahun tidak dituliskan sama atau yasmau, dia mendengar, tapi dituliskan huduron, dia hadir. Ya, dia hadir. Artinya apa? Dia ini tidak syah samanya, tidak dianggap dia sama, tapi dia hadir di situ. Nah, kalau dia hadir di situ, kemudian di akhir majelis si guru mengatakan ajaztu likulli man hadara hadzal majlis, saya mengijazahkan kitab ini atau hadis ini kepada semua yang hadir majelis, maka anak bayi ini dia tercakup dalam ijazah tersebut. Yani dia punya hudur plus ijazah, dan ini sudah syah bagi dia untuk meriwayatkan nanti ketika dia sudah dewasa. Yani dia meriwayatkannya, dia akan mengatakan kepada muridnya nanti, haddatsani asy-syekh fulan huduran wa ijazatan misalnya. Ya, atau hadartu majlis fulan, saya hadir di majlis fulan wa ajazani, dan dia mengijazahkan kepada saya. Maka sifat adanya nanti ketika dia sudah dewasa, sifat adanya kepada muridnya adalah ijazah, bukan sama. Kenapa? Karena dia hadir di majelis itu belum 5 tahun. Dia cuman sekedar mendapatkan ijazah. Jelas sampai sini? Tapi namanya tetap tertulis di daftar hadir, di tibakus sama. Atau cuma dikasih keterangan bahwa dia cuman huduron. Dia cuman hadir saja. Ya? Baik. Kemudian kata beliau setelah 5 tahun barulah yusamma samaan, barulah dianggap dia sama. Yani ketika dia nanti sudah dewasa, kalau dia hadir di majelis sudah usia 5 tahun ke atas, barulah dia boleh mengatakan sami'tu atau haddasana atau akhbarona fulan, asy-syekh fulan. Saya mendengar majelisnya pada usia saya lebih dari 5 tahun. Jelas sampai sini? Dan apa yang disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir rahimahullah dengan menjadikan patokan usia 5 tahun, pembeda antara huduron dengan samaan, ini merupakan pendapat jumhur al-ulama. Ini pendapat jumhur ulama, bahwa yang membedakan antara huduron dengan samaan adalah usia 5 tahun. 6. Karena itulah sebagaimana mungkin sudah dibahas sebelumnya, bahwa kalau kita berbicara samaan, maka tidak syah sama seorang di bawah usia 5 tahun indal jumhur. Tapi kalau kita berbicara mengenai ijazah, maka ijazah itu anak bayi sudah dianggap syah ijazahnya. Kalau kita berbicara mengenai ijazah, anak bayi yang penting sudah lahir kemudian dikatakan saya ijazahkan, maka dia sudah punya tahammul yang syah. Tahammulnya dengan cara ijazah. 6. Jadi kalau ijazah tidak terikat dengan umur minimal. Yang penting dia sudah lahir, maka dia sudah syah menerima ijazah. Berbeda dengan sama. Sama tidak syah kecuali usianya sudah 5 tahun ke atas. Summa qala rahimahullahu ta'ala, apa dalilnya jumhur ulama yang memberikan pembatasan usia 5 tahun? Kata beliau, wasta'nasu fi dzalika bi hadits Mahmud bin Rabi' rahimahullahu ta'ala radhiyallahu an. Ya, annahu aqala majjatan majjaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi wajhihi min dalwin fi darihim wa huwa ibnu 5 sinin. Rawahul Bukhari. Bahwa Mahmud ibn Rabi sudah ingat aqala, yakni bisa mengingat
majjah, ya, yakni apa namanya, semburan, ya, yang disemburkan oleh Nabi SAW, yakni berupa air, ya, ke wajahnya Mahmud ini dari sebuah timba di rumah mereka, dan ketika itu usianya Mahmud 5 tahun. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Faja'aluhu farqan bainas sama'i wal hudur. Maka mereka menjadikan usia 5 tahun ini sebagai pembeda antara sama dengan hudur. Kenapa? Karena para ulama memasukkan hadis ini ke dalam Musnad Mahmud ibnu Rabi. Dimasukkan dalam Musnad apa? Mahmud ibnu Rabi. Yakni dianggap syah samanya Mahmud bin Rabi. Jelas sampai sini ya? Iya. Semisal juga dengan sahabat Yusuf bin Abdullah bin Salam. Yusuf bin Abdullah bin Salam. Beliau juga menceritakan hadis, dan beliau waktu itu ingat Nabi SAW mengusap kepalanya ketika beliau masih kecil, bahwa Nabi SAW mengusap kepalaku, ya. 6. Taib labas, kita butuh rujuk, saya lupa ingat riwayatnya ini. Yusuf bin Abdullah bin Salam ini, apakah Nabi SAW atau apakah dia yang menceritakan atau ayahnya, saya enggak ingat, wallahu alam. Taib. Berbeda halnya dengan riwayat sahabat. Ini sudah kita pernah bahas dalam riwayat, dalam pembahasan Al-Mursal. Semisal siapa? Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq, putra Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau lahir 3 bulan sebelum Nabi SAW wafat. Jadi Nabi SAW wafat, beliau lahir. Beliau baru berumur 3 bulan. Nabi SAW wafat, beliau baru berumur 3 bulan. Ya, 3 bulan ini dia dianggap sahabat karena Nabi SAW berjumpa dengannya. Yani Nabi melihat dia ketika dia masih kecil. Ya, sudah lahir dia dan Nabi SAW melihatnya. Maka secara suhbah Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq ini adalah sahabat. Tapi secara riwayat dia dianggap mursal, dia dianggap tabi'in, gitu ya. Secara riwayat dia dianggap tabi'in. Kenapa? Karena dia berjumpa dengan Nabi SAW pada masih bayi. Ya, dia belum mengakali apa-apa. Maka riwayat Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq dari Nabi SAW itu dianggap riwayat yang mursal, padahal dia sahabat. Padahal beliau adalah seorang sahabat. Kenapa? Karena belum teranggap sama sekali ketika itu. 6. Maka dari riwayat Al-Bukhari ini para jumhur ulama menjadikan pembatasan antara sama, syahnya sama dengan tidak syahnya sama, sekedar hudur, itu usia 5 tahun. Usia apa? 5 tahun. Taib. Wa fi riwayah wa huwa ibnu arba'i sinin. Dalam riwayat lain usia 4 tahun. Nah, ini jadi muskil. Ya, ini jadi muskil. Kok 4 tahun dalam sebagian riwayat? Sementara jumhur berpegang dengan riwayat Al-Bukhari, yakni 5 tahun. 6. Riwayat yang lain ini, riwayat yang disebutkan 4 tahun, disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad dalam kitab beliau Al-Ilma. Disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad dalam kitab beliau Al-Ilma, bahwa dalam riwayat lain ada penyebutan Mahmud ketika itu berusia 4 tahun. 6. Hanya saja Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah berkata dalam Fathul Bari, ya, dalam Fathul Bari beliau berkata, lam aqif ala hadha sarihan fi syai'in minar riwayat ba'da tatabbu'it tam. Saya tidak mendapatkan riwayat 4 tahun ini dari riwayat manapun setelah mengadakan tatabbu yang sempurna. yakni sudah meluas sekali pencarian beliau dan beliau tidak mendapati riwayat 4 tahun ini. Ya, yakni ini masykuk riwayatnya. Karena itulah jumhur ulama menggunakan riwayat Al-Bukhari yakni 5 tahun. Baik. Kemudian pendapat yang kedua. Jadi pendapat yang pertama tadi memberikan pembatasan 5 tahun. Pendapat yang kedua, wadhabatahu ba'dul hufadhi bisinnit tamyiz. Pendapat yang kedua adalah tidak kita tentukan, ya, tidak kita tentukan usia berapa. Namun yang dijadikan sebagai pembatasan adalah usia tamyiz. Usia apa? Tamyiz. Baik, ini adalah pendapat yang dipilih, dirajihkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dan juga Ibnu Shalah. Dan juga apa? Ibnu Shalah. Ya.
Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, was-shawabu i'tibarut tamyiz. Yang benarnya adalah dijadikan patokan usia tamyiz. Ya. Ini pendapat yang dirajihkan oleh Imam Nawawi dan juga Al-Hafidz Ibnu Shalah rahimahullahu taala. Baik. Dan ini pendapat yang kedua ini pendapat yang lebih tepat. Pendapat yang lebih tepat. Baik, kita bacakan dulu pendapat yang lain ya. Afwan, kita bacakan pendapat lain dulu baru kita sebutkan tarjihnya. Wa qala ba'dhum, sebagian mengatakan ayyufarriqa bainad dabbah wal himar. Dia bisa membedakan mana keledai, mana hewan yang lain. Yani ya mungkin yang mirip dengan keledai ya, imma kuda atau yang semacamnya. Dia sudah bisa membedakan antara dabbah dengan al-himar. 6. Dan pendapat ini kembali kepada pendapat yang kedua, yakni tamyiz. Nanti kita akan terangkan insyaallah. Jadi pendapat ini digabungkan dengan pendapat sebelumnya. Pendapat yang kedua yaitu patokannya tamyiz. Pendapat yang ketiga, wa qala ba'dun nas la yanbaghi as-sama'u illa ba'da al-20 sanah. Pendapat ketiga, tidak selayaknya dia sama kecuali setelah berusia 20 tahun. Setelah berusia apa? 20 tahun. Karena usia 20 tahun inilah baru sempurna akalnya. Baru sempurna akalnya. Dan selayaknya sebelum berusia 20 tahun dia dianjurkan untuk sibuk ya, istighol dengan Al-Qur'an. Istighol dengan ulum yang lain, ilmu-ilmu dasar yang selayaknya dia miliki. Jadi pendapat yang ketiga ini mengatakan selayaknya sama itu pada usia 20 tahun. Dan ini sebenarnya, perhatikan, ini sebenarnya bukan ketika mereka mengatakan usia 20 tahun, bukan berarti di bawah 20 tahun tidak syah samanya. Enggak juga. Cuman ini dikatakan la yang bagi, yakni usia idealnya selayaknya 20 tahun. Bukan berarti di bawah 20 tahun tidak boleh. Maka sebenarnya di sini wallahu a'lam bishawab, tidak bisa dikatakan ini sebagai pembeda antara sama dengan hudur usia 20 tahun, tidak. Karena para ulama yang menyebutkan di sini usia 20 tahun tidak menjadikan 20 tahun sebagai patokan, namun hanya menyarankan sebaiknya dia memulai sama pada usia 20 tahun. Dan ini adalah thariqahnya Ahlul Kufah. Para ulama di negeri Kufah, mereka memulai adat mereka, thariqah mereka dalam mencari riwayat, memulai mencari riwayat itu usia 20 tahun. Ini thariqahnya Ahlul Kufah. 6. Kemudian waqala ba'dun asyrun. Sebagian memandang selayaknya pada usia 10 tahun. Dan ini thariqahnya Basriyin, thariqahnya Ahlul Basrah. Ya, kebiasaannya para ulama Basrah ketika anak sudah menginjak 10 tahun sudah ya diizinkan untuk mulai sama riwayat. Wa qala akharun 30 sanah. Ya, dan yang lain mengatakan 30 tahun. Selayaknya dimulai sama pada usia 30 tahun, dan ini adalah adat kebiasaannya Ahlus Syam. Kebiasaannya apa? Ahlus Syam. Iya. Taib. Ini dibawakan beberapa pendapat oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala setelah membawakan pendapat-pendapat ini, kata beliau wal madaru fi dzalika kullihi ala tamyiz. Yang menjadi patokan pada semua dalam permasalahan ini adalah usia tamyiz. Ini yang kita katakan tadi, ini pendapat yang dirajihkan oleh Imam Nawawi dan juga yang dirajihkan oleh Ibnu Shalah rahimahullahu taala. Famata kana as-sabiyyu yaqilu kutiba lahu sama. Maka kapan anak kecil sudah punya akal, yakni pada usia mumayyiz, maka sudah syah samanya, sudah dianggap dia sama. Baik. Imam Nawawi rahimahullahu taala berkata, "Inna taqyida ankarahul muhaqqiqun." Beliau berkata dalam syarah Muslim bahwa at-taqyid, yakni pembatasan umur dalam membedakan antara
sama dengan hudur, pembatasan umur itu angkarahul muhaqqiqun, diingkari oleh para muhakkik, para ulama. Kenapa? Wa qalu as-sawabu ayyu'tabara kullu sabiyyin binafsihi. Selayaknya setiap anak diperhatikan kondisinya, karena setiap anak berbeda dengan anak yang lain. Faqad yumayyizu liduni khamsin wa qad yatajawazul khamsa wa la yumayyiz. Karena ada anak kecil yang sudah memayyiz sebelum menginjak 5 tahun, dan ada juga yang sudah lewat 5 tahun tapi belum memayyiz. Baik. Dan inilah pendapat yang paling kuat dari pendapat-pendapat yang disebutkan di sini, bahwa yang menjadi patokan pembedaan hitungan sama dengan huduron, apakah dia dianggap syah samanya atau tidak, patokannya adalah sinut tamyiz, usia memayyiz. Dan setiap anak kadang setiap tempat kadang berbeda-beda, ya, berbeda-beda usia tamyiznya. 6. Kalau kita lihat ya, di zaman Nabi SAW itu pada dalam sirah nabawiyah, kalau kita lihat pada usia berapa ya, 3-4 tahun kalau nggak salah ya, 3 atau 4 tahun beliau sudah mengembalakan kambing ya. Ini Nabi SAW ya, usia seperti itu sudah mengembalakan kambing, dan tidak mungkin mengembalakan kalau belum memayyiz. Jelas sampai sini ya? Maka faktor zaman, masa, dan tempat itu menentukan juga, berbeda juga usia tamyiz antara satu dengan yang lain. Jelas ya? Taib. Dan bagaimana patokan tamyiz? Ini kembali kepada masalah yang dibahas oleh para ulama dalam pembahasan fikih. Ya, bagaimana pembatasannya atau kapan seorang anak dikatakan mumayyiz? Di sini disebutkan salah satunya adalah dia sudah bisa membedakan mana dabah, mana himar. Ya, ini salah satu patokan yang disebutkan oleh fuqaha kapan seorang anak dikatakan mumayyiz. Kemudian ada juga yang menyebutkan yang lain, bahwa kalau dia sudah bisa makan dan cebok sendiri, ya, ini berarti dia sudah mumayyiz. Dan ada yang mengatakan mumayyiz itu, dan ini yang paling bagus patokannya adalah bahwa mumayyiz adalah fahmul khitab wa raddul jawab. Fahmul khitab wa raddul jawab. Kapan anak kecil sudah faham khitab dan bisa menjawab kalau ditanya, maka dia sudah mumayyiz. Jadi patokan mumayyiz adalah fahmul khitab wa raddul jawab. yakni dia sudah bisa membedakan mana perintah, mana larangan. Ya, dia sudah bisa bedakan itu, mana pernyataan, mana pertanyaan. Jadi fahmul khitab. Kemudian raddul jawab, kalau ditanya, kalau dia ditanya, dia bisa jawab dengan jawaban yang nyambung. Sudah nyambung jawabannya. Bukan ditanya apa, jawabnya apa misalnya. Ini berarti belum memayyiz. Ditanyanya misalnya pertanyaan seperti ini, kemudian jawabannya nyambung, maka ini dianggap apa? Memayyiz. Dan ini pendapat yang paling kuat dalam permasalahan ini. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Qala Syekh Abu Amr yani Ibn Salah wa balaghana an Ibrahim bin Sa'din al-Jauhari annahu qala ra'aitu sabiyyan ibna 4 sinin qad humila ila al-ma'mun qad qara'a al-Qur'ana wa nadhara fi ar-ra'yi ghayra annahu kana idza ja'a yabki. Kata Abu Amr Ibn Salah, telah sampai kabar kepada kami. Kalimat balaghana ini menunjukkan sanadnya terputus. Ya, tidak diketahui siapa perantaranya antara Ibnu Salah dengan Ibrahim bin Sa'ad ini. Sampai kabar kepada kami dari Ibrahim bin Sa'ad al-Jauhari, dia berkata, saya pernah melihat anak usia 4 tahun dibawa ke majelisnya Al-Ma'mun. Dia sudah bisa membaca Quran dan nadhara fir ra'i, yakni sudah punya pemahaman tentang logika. Ya, anak kecil 4 tahun sudah memayyiz. Ghaira annahu kana idza jaa'a yabki. Namun kalau dia lapar, dia nangis minta makan. Ya, ini masih kecil. Nah. Taib, ini kisah disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala dalam Al-Kifayah yang kemudian dikutip di sini oleh Ibnu Salah. Namun Al-Iraqi rahimahullahu taala dalam Taqyid wal Idah mengkritisi kisah ini. Ya, mengkritisi kisah
kisah ini dalam At-Taqyid wal Idah. Nah, yani tidak jelas sanadnya ya, tidak bersambung sanadnya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ini selesai pembahasan mengenai usia minimal seorang dianggap syah tahammulnya. Baik. Bagaimana dengan kitabatul hadis? Itu tadi kan sama. Itu tadi apa sama? Bagaimana kalau dia kitabah? Kapan kitabah seseorang dianggap? Kapan kitabatul hadis seorang anak itu dianggap? Ya, karena perlu diperhatikan tentunya masalah kitabah itu lebih apa namanya? Lebih membutuhkan akal dibandingkan sekedar sama. Kalau sama kan sekedar dengar doang kan gitu. Kalau kitabah ini lebih ketat, yakni dia harus mendobat, dia tidak boleh salah dengar, ya kan? Dan seterusnya. Nah, maka kitabatul hadis, kata Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala, la ikhtisasa lahuma bi zamanin muayyan. Dalam mendobat dan menulis hadis tidak ada apa namanya? Usia tertentu. Balil ibratu fihima bi isti'dadihi wa ta'ahulihi lidzalik. Namun yang menjadi patokan adalah kesiapan mental dia dan keahlian dia dalam menulis. Taib. Sudah ya. Jadi ini apa namanya? Usia tahammul. Baik tahammul dengan sama maupun dengan kitabah. Dan sebagaimana sudah kita sebutkan tadi atau disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala dari sebagian ulama bahwa selayaknya anak kecil sesegera mungkin dibawa. Nah, kita katakan tadi kalau sekedar untuk mendapatkan ijazat atau sekedar sama tidak ada masalah. Sesegera mungkin lebih bagus. Tapi kalau mau menekuni itu tidak selayaknya dilakukan kecuali setelah dia punya basic yang bagus. Lebih ya. 6. Dia sudah menghafalkan Al-Quran atau dia sudah menghafalkan hadis-hadis, sudah terjun mempelajari dasar-dasar fikih, ya, mempelajari adab, sebagaimana sudah masyhur bahwa para ulama menganjurkan para penuntut ilmu memulai dengan adab terlebih dahulu sebelum mulai mencari hadis. Hendaknya belajar adab terlebih dahulu sebelum mulai mencari al-hadis. 6. Ini semua perkara yang penting untuk diperhatikan. Baik, kemudian berapa usia ini tidak disebutkan di sini. Itu tadi kita bahas adalah usia minimal seorang tahammul. Sekarang usia minimal seseorang ada. Kapan usia minimal seseorang boleh menyampaikan riwayatnya kepada orang lain? Nih, sekarang saya sudah punya riwayat nih. Apakah sudah boleh saya sampaikan kepada orang lain? Atau belum? Jadi usia minimal seorang itu apa? Seorang itu al-ada. 6. Sebagian ulama mengatakan selayaknya seorang nanti mulai ada pada usia 40 tahun. Pada usia apa? 40 tahun. 6. Ada yang mengatakan 50 tahun. Ada yang mengatakan 50 tahun. 6. Baru boleh dia memberikan riwayat kepada orang lain. 6. Namun pembatasan umur seperti ini sama seperti pembatasan umur dalam tahammul, ini juga kurang tepat. Ini juga kurang tepat. Ya. Yang menjadi patokan adalah memperhatikan adab dalam hal ini. Ya. Kenapa? Karena semacam Imam Malik dan Imam Syafi'i itu mereka sudah, bahkan Imam Syafi'i mulai memberikan fatwa, diizinkan memberikan fatwa pada usia 15 tahun. Ya kan? Pada usia 15 tahun diberikan izin untuk berfatwa oleh gurunya, Muslim bin Khalid Az-Zinji rahimahullahu taala. Imam Malik juga demikian, masih di bawah dari usia 20 tahun sudah memberikan riwayat. Nah, maka patokannya bukan masalah usia minimal berapa dia boleh menyampaikan riwayat, tapi patokannya adalah apakah dia sudah layak untuk menyampaikan riwayat atau tidak. Maksudnya begini.
Kalau memang kalau di satu tempat itu, kalau di tempat itu tidak ada yang punya riwayat sanad hadis kecuali dirinya, ya, tidak ada yang lain kecuali dirinya, ya, maka dia boleh untuk menyampaikan riwayat yang dia miliki kepada orang lain, walaupun usianya misalnya masih di bawah 20 tahun, ya, masih usianya masih belasan tahun misalnya, namun di tempat itu tidak ada orang yang memiliki riwayat, ya, maka seperti ini dia boleh untuk menyampaikan riwayatnya kepada orang lain, ya. Tapi kalau di tempat itu ada orang yang lebih senior dibandingkan dirinya, senior dalam artian lebih tinggi sanadnya dibandingkan dia, maka tidak selayaknya dia menyampaikan, membuka riwayat kepada orang lain, melainkan dia memberikan isyarat atau namanya yuhilu, ya, dia mengarahkan. Misalnya ada orang mengatakan saya mau mengambil riwayat dari Anda, dia mengatakan jangan sama saya, nih masih ada yang hidup, beliau lebih tinggi sanadnya dibandingkan saya. Ini min babil adab. Tidak selayaknya seorang itu memberikan riwayat kepada orang lain sementara di tempatnya ada orang yang lebih tinggi riwayatnya dibandingkan dirinya. Atau misalnya gurunya masih hidup. Kalau gurunya masih hidup dan ada orang yang pengen mengambil riwayat dari dirinya, dia ihalah, dia palingkan kepada gurunya kalau gurunya masih hidup dan masih mungkin untuk dijangkau, didapati, ya. Berbeda misalnya kalau gurunya masih hidup tapi sudah tidak memberikan riwayat, mungkin sudah tua sekali, sudah susah, ya, dalam keadaan seperti ini silakan si murid untuk menyampaikan riwayatnya, ya. Tapi kalau gurunya masih memberikan riwayat, maka bukan dikatakan tidak boleh, ya, bukan dikatakan tidak boleh. Lah, kita hanya berbicara masalah adab. Selayaknya dia ihalah kepada yang lebih tinggi sanadnya, ya, bukan mentang-mentang oh saya sudah punya riwayat berarti saya sudah boleh sampaikan kepada orang lain, ya. Gimana caranya kamu menyampaikan kepada orang lain sementara gurumu masih hidup, bahkan mungkin gurumu masih hidup? Itu kan kalau ada orang meriwayatkan dari kamu sanadnya nazil sekali, ya. Gurumu masih hidup, guru-gurumu masih hidup, ya kan? Gurumu masih hidup, gurumu masih hidup. Nah, kalau ada orang mengambil riwayat dari kamu, berarti sanadnya dia semakin nazil. Kasihan. Tidak ada gunanya mengambil riwayat dari kamu sementara gurumu, bahkan guru-gurumu masih hidup. Itu sanadmu sangat nazil. Maka jangan memberikan riwayat yang nazil kepada orang sementara orang itu masih bisa diarahkan kepada yang lebih ahli sanadnya. Jelas, ya? Wallahu ta'ala alam bissawab. Nah, ini selesai masalah sinnu at-tahammul wal ada. Summa qala rahimahullahu ta'ala wa anwa'u tahammulil hadis samaniyah. Nah, jenis tahammul hadis ada 8. Ada 8. 8 di sini secara umum, ya. 8 di sini secara umum. 5 cara yang pertama ini dianggap muttasil, tersambung sanadnya, ya, tersambung sanadnya tanpa ada perincian. Pokoknya 5 cara yang pertama ini dianggap muttasil sanadnya, syah tahammulnya. Sementara 3 cara yang terakhir ini asalnya adalah munqati, ya, asalnya adalah apa? Munqati, kecuali kalau diiringi dengan ijazah, barulah dia dianggap bersambung, tapi itu pun bersambungnya dengan cara ijazah. Yani 5 cara yang pertama dianggap muttasil secara mutlak. Sementara 3 cara yang terakhir itu dianggap munqati asalnya, kecuali kalau diiringi dengan ijazah, barulah dianggap muttasil. Itu pun derajat ittisalnya di bawah dari 5 derajat yang pertama. Di bawah dari 5 derajat yang pertama. Kita bacakan dulu secara umum apa 8 ini, biar kita punya gambaran secara global. Ya, tahammul, kata beliau, anwa'ut tahammul hadis samaniyah. Jenis tahammul riwayat hadis ada 8. Yang pertama adalah as-sama. Beliau akan sebutkan as-sama. As-sama ini adalah guru yang membaca, murid yang mendengar. Sama ini gambarannya secara umum adalah guru yang membaca, murid yang mendengar. Ini naul awal minat tahammul. Kemudian jenis yang kedua yang disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, adalah al-ard. Al-ard.
Al-ard itu adalah sebaliknya, kebalikan dari as-sama, yaitu murid yang membaca, guru yang mendengar. Murid yang membaca, guru yang mendengar. Baik. Al-qira'atu ala syekh namanya. Jadi membaca kepada guru, murid yang membaca, guru yang mendengar. Ini bentuk yang kedua. Bentuk yang ketiga adalah al-ijazah. Bentuk yang ketiga adalah al-ijazah. Ijazah itu tidak ada yang membaca, tidak ada yang mendengar, enggak ada bacaan di situ. Murid tidak membaca, guru juga tidak membaca. Murid tidak mendengar, guru tidak mendengar. Tapi si guru memberikan ijazah, mengatakan kepada muridnya, nih kitab Sahih Bukhari, silakan riwayatkan dari saya. Tanpa pernah dia mendengar Sahih Bukhari sama sekali dari gurunya, tanpa dia membaca satu pun hadis dalam Sahih Bukhari dari gurunya tersebut. Ya, itu ijazah. Ijazah secara umum adalah bermakna si guru membolehkan muridnya meriwayatkan dari dirinya tanpa ada sama dan tanpa ada qiraah. Ini jenis yang ketiga, al-ijazah. Kemudian jenis yang keempat, ya, adalah al-munawalah. Adalah apa? Al-munawalah. Baik. Al-munawalah di sini, ini jenis yang keempat, al-munawalah adalah seorang guru memberikan buku kepada muridnya. Tidak ada bacaan, tidak membaca, tidak ada bacaan, tidak ada apa? Tidak ada mendengar. Cuman si guru mengatakan ini buku, misalnya ini buku Sahih Muslim, nih silakan ambil, saya ijazah, saya izinkan kamu meriwayatkannya. Ini namanya apa? Al-munawalah. Kalau ijazah tadi, dia tidak pegang buku. Gurunya cuma mengatakan, saya ijazahkan kepada kamu. Secara lisan. Ataukah secara tertulis misalnya. Ini jenis yang keempat, munawalah. Nanti kita akan terangkan juga. Ada perincian ya. Iya. Jadi jenis yang keempat ini sama seperti jenis ke berapa? Ke 6, 7, 8. Ada perincian. Iya, ada perincian dalam al-munawalah, apakah bersambung atau tidak? Ini ada perincian, insyaallah taala akan dijelaskan. Jenis yang kelima adalah al-mukatabah. Mukatabah adalah seorang guru menuliskan riwayat, menuliskan hadis dan dikirimkan kepada muridnya. Ini dianggap bersambung. Karena al-kitabah bimanzilatil kalam. Tulisan itu statusnya sama seperti ucapan. Walaupun dari sisi kekuatan tentunya lebih rendah derajatnya dibandingkan sama. Kitabah itu derajatnya lebih rendah dibandingkan sama. Misalnya seorang guru menuliskan hadis arba'in hadis innamal a'malu binniyat. Kemudian dia kirimkan dikirimkan hadis ini kepada muridnya. Maka ini dinamakan apa? Mukatabah. Dia akan mengatakan nanti haddasani atau akhbarani syekhi mukatabatan. Guru saya mengabarkan kepada saya secara tertulis. Baik, ini akan datang nanti bagaimana sigoh yang digunakan. Yang keenam adalah al-ilam. Yang keenam adalah as-sadis adalah al-ilam. Apa itu al-ilam? Al-ilam adalah seorang guru ya menyampaikan, ilamkan artinya pengumuman. Ilam secara bahasa bermakna pengumuman, kan begitu. Al-ilam adalah guru menyampaikan kepada muridnya bahwa dia meriwayatkan hadis ini dari gurunya si fulan. Dia meriwayatkan hadis ini dari gurunya si fulan. Dia mendengarkan hadis ini dari gurunya si fulan. Ya. Baik disebutkan sanadnya secara lengkap maupun tidak disebutkan sanadnya secara lengkap. Cuman dia katakan, saya dengarkan hadis ini dari guru saya yang ini, fulan. Saya mendengarkan hadis ini dari guru saya fulan. Atau disebutkan sanadnya lengkap. Ya, misalnya dikatakan haddasana saya mendengarkan hadis ini dari guru saya si fulan, dari si fulan, dari si fulan, dari si fulan, masalan. Baik. Kemudian yang ketujuh adalah al-wasiyah. Wasiat ya, saya kira jelas namanya wasiat. Ini akan diterangkan nanti bahwa wasiat tidak syah, tidak dianggap muttasil kecuali disertai dengan ijazah. Sebagaimana al-ilam. Al-ilam itu harus disertai dengan ijazah untuk keabsahannya. Dan yang kedelapan adalah al-wijadah. Yang terakhir adalah al-wijadah, yakni seorang menemukan riwayat. Menemukan riwayat dan tidak berjumpa dengan
orangnya ketika dia menemukan riwayat tersebut. Ini juga wijada akan datang nanti insyaallah taala. Wijada tidaklah teranggap syah kecuali kalau disertai dengan ijazah. Wijada tanpa ijazah itu dihukumi munqati, dihukumi sanadnya terputus. Baik, ini saya kira gambaran global berkenaan dengan 8 turuk tahammul yang disebutkan di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Insyaallah kita akan jelaskan satu persatu kaifiyat tahammul ini pada pertemuan pekan depan. Wallahu taala alam bissawab. Nas'alullaha ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Jazakumullahu khairan katsiran ala husni istima'ikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.